sempat dulu bergabung atau ikut terlibat lah dengan pendirian pesantren Hidayatullah. Tapi mungkin ceritanya seperti apa dulu? Saya sering juga membantu orang ya. Kita apa yang bisa saya inspirasikan. Jadi kita ya karena orang masih percaya. Jadi modal kepercayaan ini penting, Bang. Apalagi saya kan bapak saya mau alap ya. Mungkin dari Bung Zakaria sendiri melihat kira-kira yang sering mendapatkan aspirasi itu masalah tentang apa, Bang, sebenarnya? Dua hal yang fokus. Pertama itu ya terkait orang sakit ya. Yang kesehatan tadi. Kesehatan itu penting. Yang kedua juga yang perlu kita itu adalah pendidikan. Oh, saya Real Madrid. Real Madrid. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mereka berkawan. Kalau saya prinsip saya gini, Mas. Saya tidak mau politik duluan, saya tak mau. Kita berkawan dulu baru politik. Kalau politik duluan membatasi ruang pertemanan. Pertemanan kita rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini kembali kita bersilaturahmi di tempat DPD PKS Kabupaten Lingga. Dan saat ini saya bersama sekretaris, yaitu Bang Zakaria. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kabar alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat selalu insyaallah. Gimana dengan Bung Hamka, gimana? Alhamdulillah sehat ya. Kita mungkin malam ini ngobrol-ngobrol santai lah ya. Dengan Bung Zakaria. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, Bung Zakaria ini sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris DPD PKS Kabupaten Lingga dan juga sebagai calon anggota Dewan PKS Lingga 1. Jadi kita akan bertanya-tanya lah supaya teman-teman para pemirsa bisa mengenal lebih dekat. Tidak ragu ya. Tidak ragu untuk lagi memilih. Ya, untuk memilih. Dan kita kasih disclaimer dulu bahwa siapapun kita bersedia untuk bersilaturahmi ke sana. Tidak hanya Bung Zakaria, tapi siapapun yang ingin kita berdiskusi ya akan kita datang ke tempatnya, kita bersilaturahmi ke sana. Yang penting kita harus berdialog, santai, diskusi apa ke depan untuk Lingga ya kan. Nah, jangan gara-gara kita berbeda, kita bermusuhan, tidak. Itu yang paling penting. Kawan tetap kawan ya, sahabat tetap sahabat. Jadi mungkin pertanyaan banyak orang sebenarnya, Bung Zakaria ini aslinya itu sebenarnya dari mana? Saya sebenarnya aslinya orang timur ini. Orang timur? Orang timur, Lingga Timur. Lingga Timur. Lingga Timur, saya Lingga kira Timur. Timur itu tidak, Lingga Timur. Jadi saya itu desanya namanya Desa Tanjung Alun. Tempat saya lahir. Desa Tanjung Alun itu dia masuknya di Desa Sungai Pinang. Dia dusun Tanjung Alun. Jadi kampung itu dulu ramai lah, sekitar 40 kakak. Karena kelemahan di dusun kita itu tidak ada sekolah, tidak ada pusat kesehatan. Akhirnya orang pindah ke Keton, pindah ke Pekake, pindah ke Centeng, pindah ke Sukuminang, ke Dabuk, macam-macam lah. Karena tidak ada sekolah. Jadi memang ya akhirnya kampungnya tinggal, tidak ada sama sekali, kosong. Bung Zakaria pindah ke mana? Saya itu pindah ke Daik. Jadi saya SD, SMP, SMA saya di Daik dan dibesarkan di Daik. Orang tua pun berarti pindah ke Daik juga ya waktu itu? Orang tua masih bolak-balik dulu. Masih bolak-balik ke Tanjung Alun. Saya ini kalau masa kecil saya diangkat sama Atok. Sama Atok. Jadi saya bapak kandung saya di Centeng. Atok saya tuh di Pekake. Jadi ada Desa Centeng sama Desa Pekake. Tapi kalau besar apa semua tuh di Daik, SD, SMP, SMA di Daik. Jadi dulu SMP-nya di mana? Di SMP 1. SMP 1. Setelah itu lanjut ke SMA sini. Jadi guru-guru saya ya banyaklah guru-guru senior kita kan di SMA sini ya. Setelah itu kuliahnya kemana? Saya dulu kuliah di Pekanbaru. Saya kan 2009 tamat. Mungkin kawan-kawan saya yang melihat channel ini kan sering saya 2009 tuh merantau ke Pekanbaru, kuliah di UIN Suskariau. Pekanbaru. Jurusan ilmu komunikasi ini sesuai dengan Zakaria SIKOM, itu sarjana ilmu komunikasi bukan sarjana komputer. Jadi VR saya kemarin konsentrasinya VR, Humas, Public Relation, Humas jadi seperti itu.
Jadi S1-nya baru di situ. Jadi, S2-nya belum lagi. Insya Allah, ya. Semoga ya, semoga. Insya Allah. Jadi setelah itu balik ke Lingga sini. Balik ke Lingga. Tahun 2016. 2016. Jadi waktu itu ceritanya tadi kita sempat bincang-bincang sebelumnya bahwa sempat dulu bergabung atau ikut terlibat lah dengan pendirian pesantren Hidayatullah. Tapi ceritanya seperti apa dulu? Dulu awal-awal saya dulu sekolah, dulu saya membantu juga peletakan batu pertama. Waktu SMA ini? Waktu SMA. Jadi kita sering tuh peletakan batu pertama. Pesantren Hidayatullah tuh ingat saya tuh masih ada guru-guru, ada Pak Ibrat, ada Pak Murino, Ustadz Awalin, Ustadz Andi Arko. Dulu beliau nggak tinggal di situ, dia tinggal di Masjid Sultan. Saya juga termasuk orang yang membantu juga waktu itu. Kita jual majalah Hidayatullah, itu sering baju koko, ya sampai macam-macam di SMA, di masyarakat luas, sampai ke daerah-daerah lah. Lumayan lah untuk jajan ya kan. Yang penting kita nggak malu bang. Kalau saya pada prinsipnya ketika itu hal yang baik, kita harus lakukan. Ya ngapain kita malu kan? Kecuali kita mencuri atau kita melakukan hal yang tak baik lah ya. Hal-hal yang tidak baik lah. Nah, kita kan tidak mengganggu orang. Seperti itu. Waktu setelah dari situ gimana ceritanya sehingga abang masuk ke dewan atau seperti apa dulu ceritanya? Saya dulu awal pulang ke Lingga, dulu saya belum kerja di kantor dewan. Saya kan tenaga ahli praksi itu dari 2018. Hampir 6 tahun saya di kantor dewan. Jadi memang ketika saya kuliah, jurusan saya, maka saya masuklah ketua saya DPD sekarang, masuk lamaran, makanya saya diterima di kantor dewan sebagai tenaga ahli praksi. Jadi saya ikut PKS ini sudah SMP, dari SMP SMA lah, SMA. Saya sudah dekat mengenai juga. Dulu saya di Pekanbaru juga, saya tukang pasang bendera dari pagi, dari jam sore sampai subuh itu masang ada presiden datang semua. Jadi kita aktif lah dulu di Pekanbaru. Kemudian saya di kampus juga aktif. Kampus juga itu organisasi macam-macam lah ya. Saya juga dulu pernah jadi ketua KPU kampus. Di kampus ya? Di kampus. Jadi pemilihan presiden tuh kita ketua KPU-nya. Itu pengalaman mahasiswa aja. Mahasiswa aktif dulu sekitar 24.000. 24.000 saya ketua KPU-nya lah. Winsuska Riau. Jadi pemilihan itu dipilih, akhirnya saya ketua KPU. Termasuk senior juga ketua KPU. Jadi kita ketua KPU membantu kawan-kawan, rekan-rekan ya kan, semuanya ya kita membantulah kan. Rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah udah selesai buat semua. Kalau pilkada juga Pekanbaru kita tiap hari demo itu. Demo, KPU, apa semua, ya itu pengalaman pribadi lah. Menyuarakan suara mahasiswa. Menyuarakan mahasiswa. Kemudian kita menyuarakan mahasiswa supaya KPU ini tertib, Bawaslu juga tertib, sesuai dengan prosedur lah. Jadi kita memang waktu itu tahun berapa? 2012 kan? 2012 ya. 2012 kan. Itu luar biasa itu perjuangan kita ingin memenangkan Pak Firdaus tuh mahasiswa kan. Nah kita demo tiap hari karena kita melihat ada suasana yang tidak enak ketika itu, waktu kita demo lah terus. Banyak yang bertanya lah, mungkin alasan mendasarnya ini sekarang untuk maju, karena saya lihat memang ada dasar dari pengalaman-pengalaman selama mahasiswa, kemudian sekarang ingin mengabdikan diri lah lebih jauh lagi pada masyarakat Kabupaten Lingga ini. Mungkin alasan dasarnya sebenarnya apa? Sebenarnya sederhana, kita ingin mengikut ini karena kita pengen pengabdian ke masyarakat lebih. Karena kita juga, saya sebelum ini saya sering juga membantu orang ya. Kita apa yang bisa saya inspirasikan. Contoh saja yang di lapangan Kerida itu, itu pagar tuh saya yang mengimport, memasukkan supaya lapangannya bagus, kuburannya bagus. Itu kan TPU ya kan, muka umum itu satu. Kemudian jalan-jalan juga yang kita inspirasi. Jalan-jalannya kita minta ngadu ke provinsi karena kita ada dewan provinsi, levelnya kan ada di kabupaten, provinsi, pusat. Di pusat juga kemarin kita perumahan BSPS. BPS apa itu? Perumahan bantuan PSP rumah itu kita di Dabuk 20 rumah. Di Dabuk 20 rumah ya. Itu di Desa Sedamai sama Desa Tanjung Harapan. Itu untuk masyarakat ya bisa kita aspirasi lebih partai PKS. Jadi PKS itu ada hari aspirasinya di pusat. Setiap hari Selasa sama Kamis nggak salah saya. Mendengar aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat. Jadi boleh kalau orang Lingga mau ke sana kita bantu aspirasinya apa boleh. Melalui apa ini? Melalui kita sampai ke DPR pusat.
ada memang hari khusus untuk menyampaikan aspirasi itu ada. Kalau DPR pusat, makanya kita channel-channel pusat kita sudah kita bangun juga, provinsi juga kita bangun. Ya. Itulah dasar saya pengen maju dan saya sekretaris DPD PKS. Ya. Jadi kita ya karena orang masih percaya. Jadi modal kepercayaan ini penting bang. Apalagi saya kan bapak saya mualaf ya. Sebelum saya lahir bapak saya sudah mualaf. Atuk saya juga mualaf. Saya keluarga Chinese juga. Ya. Nah, jadi keluarga kita banyak juga yang Chinese juga. Ya kita minta dukungan, support ya kan, baik materi, moral ya kan. Nah, karena saya juga ini bicara ini karena kita di kampung. Iya. Nah, ada panggilan hati lah. Oh, saya pengen kampung saya bagus. Untuk mengabdi kampung sendiri. Ngapain ya kan? Nah, artinya ada sesuatu hal lah yang pengen kita bikin sesuatu hal di kampung kita. Nah, ya dasarnya begitulah. Kira-kira apa saja yang kita lakukan ya terkait ya kita bisa berbuat banyak lah ketika kita memegang tampuk kekuasaan tadi kan begitu. Mungkin dari Bung Zakaria sendiri melihat kira-kira yang sering mendapatkan aspirasi itu masalah tentang apa bang sebenarnya? Sering itu masalah kesehatan. Kesehatan. Nah, karena itu kesehatan itu penting ya. Dan itu kesehatan itu mahal, ya enggak? Ya. Karena kita kalau sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Banyak uang pun kalau sakit tidak berguna ya kan? Nah, tapi memang sehat itu begitu sangat penting. Kesehatan memang itu sangat penting. Orang sakit untuk berobat apa semua, ya kan? Perlu kita evaluasi juga, ya kan? Rumah sakit kita, puskesmas kita, SDM-nya, dokternya, ya kan? Dokter apa itu perlu juga agar kita ke depan jadi berobat itu nggak perlu ke jauh-jauh lagi. Pertama nanti ongkosnya mahal apa semua kan. Kalau ada tempat kita ngapain kita keluar kan? Itu perlu pembenahan lah, kita evaluasi bersama. Ya. Jadi sebenarnya bang kan banyak yang mungkin menyampaikan bahwa semua yang maju itu misalnya ya ingin memberikan bantuan atau mengabdi untuk masyarakat. Mungkin kira-kira kalau nanti Bang Zakaria terpilih nanti mungkin lebih fokus masalah apa? Kalau saya dua hal yang fokus. Pertama itu ya terkait orang sakit ya. Yang kesehatan tadi. Kesehatan itu penting. Yang kedua juga yang perlu kita itu adalah pendidikan. SDM. Lingga ini banyak anak yang putus sekolah. Banyak putus sekolah. Ini perlu catatan buat kita kan. Kemana kita mau maju sementara SDM kita lemah. Ini perlu juga kita evaluasi ya kan. Kemudian yang ketiga itu lapangan pekerjaan. Pekerjaan ini penting. Pak Bung Hamka. Kenapa? Sebab orang kalau ada duit, secara ilmu kan orang ada duit tentu orang belanja. Tak ada duit mana orang mau belanja. Ya kan? Artinya ada segmentasi yang perlu kita kedepannya kita bikin segmentasi lapangan pekerjaan. Inilah fokus-fokus kita ke depan. Kalau pembangunan saya kira siapapun itu bisa membangun. Bisa membangun semua asal ada uang kan gitu. Karena selama saya di DPRD Kabupaten Lingga tenaga ahli, saya hitung tuh anggaran kita dari mulai kabupaten 2003 sampai 2000 sekarang itu sekitar 23 triliun. 23 triliun. 23 triliun. 23 atau 21 gitu. Hampir. Artinya dengan kita sudah 20 tahun jadi kabupaten, artinya kan perlu hal-hal yang fundamental kita perbaiki. Bukan tidak baik-baik, tapi ada hal-hal yang fundamental perlu kita evaluasi mendasar. Harus ngapain. Dengan masyarakat 104.000 ini nggak begitu banyak kan perlu kita lakukan hal-hal yang baik ke depannya kan gitu. Bagi anak-anak muda, pemilih Gen Z, pemilih pemula, ini penting juga kita suarakan kan. Anak-anak muda kan kebiasaan-kebiasaannya apa itu dulu kita perjuangkan. Contoh dia suka musik. Biar aja dia main dengan musik, tapi kita perlu arahkan musiknya seperti apa ya kan Bu? Musik kan Melayu ini Melayu kan diangkat. Hazanah Melayu sayang kan? Sayang budaya itu kan hazanah sayang kalau kita biarkan kan sayang kan? Perlu kita kasih pencerahan. Musik, olahraga. Saya kan hobi futsal, Pak. Hobi ya? Hobi sangat futsal. Dulu saya bisa. Saya sangat hobi futsal tuh. Futsal ya? Sangat hobi. Sampai sekarang ini? Futsal, bola kaki saya hobi. Itu sangat hobi saya. Nonton bola berarti hobi? Nonton bola hobi juga. Saya sering bawa futsal juga. Anak-anak bola kaki gitu. Dulu kita zaman mahasiswa juga kita sering tanding, turnamen apa semua gitu. Jadi ini agak ini sedikit nih. Serius ini. Ya. Jadi dukung bola apa? Tim apa ini? Oh, saya Real Madrid. Real Madrid. Sampai sekarang. Sampai sekarang.
Real Madrid. Jadi dulu memang Real Madrid itu memang luar biasa ya. Iya. Cuma setelah Cristiano Ronaldo pindah, Iya. saya beralih juga ini. Saya itu pengen kita hidupnya konsisten. Kalau dah itu aja. Iya, iya. Itu paling penting, hidup konsisten. Sama juga dengan kita harus konsisten. Makanya kita di PKS itu tagline kita menang bersama rakyat, Menang ya kan? bersama bersama rakyat. Pelayan rakyat itu penting kita. Konsisten itu paling penting. Hidupnya kan konsisten. Kadang-kadang kan manusiawi kita kadang-kadang salah, hilaf, wajar. Apalagi kita muda kan masih. PKS ini kan sekarang konsisten dengan calon presiden nomor urut 1 ini, Bung. Ya. Mungkin dari Bung Zakaria bisa memberikan alasan yang mendasar kenapa harus memilih Bapak Anies Rashid Baswedan. Dasarnya sederhana sebenarnya. Kita pengen perubahan. Perubahan. Karena kita melihat dari evaluasi perjalanan pemerintahan ke depan masih banyak memang kekurangan. Artinya memang kita melihat sosok Anies sama Muhaimin ini melengkapi antara satu sama lain, saling melengkapi. Bukan lain juga tidak baik, tidak bagus, bukan. Tapi melihat dengan Indonesia sekarang ini perlunya sosok seorang Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin. Kenapa dari PKS sampai ke pusat kita harus berjuang? Ya karena kita pengen perubahan itu. Perubahan itu kita pengen ke depannya ya dengan slogan kita pangan kita murah, ya kan sesuai dengan kita nih, pangan murah, kerja gampang, sehat mudah, ya kan. Jadi kita perlu juga ke depannya pangannya murah, makan kita enak, nggak mikir perut. Ya kan, kerja kita mudah, ya kan, sehat kita sehat. Kalau nggak sehat kita gimana mau kerja? Makannya sehat tapi nggak dapat lapangan pekerjaan. Iya, susah juga. Karena memang Indonesia stuntingnya tinggi gitu. Jadi memang perlu juga perubahan, bukan hanya saja itu saja, tapi ekonominya ke depan, bagaimana sektor-sektor pendidikannya, macam-macam lah yang bisa kita perbaiki. Makanya PKS konsisten mendukung Anies Rashid Baswedan. Insya Allah satu putaran. Satu putaran. Yakin Insya Allah kita. Makanya kita juga saya juga terpanggil mengikut DPRD ini nomor urut 2 dari PKS, ya kan? Ya. Nah, jadi kenapa saya mengambil ini? Kenapa? Karena itu tadi, Pak, melihat karena saya sudah terjun ke politik, orang bertanya ke saya, kok tak ada pengen cita-cita jadi PNS? Cita-cita itu, PNS itu bukan saya menyombongkan diri, pengen jadi, tapi mungkin itu jurus terakhir lah. Ketika tidak ada pekerjaan lain, saya bilang, maka saya akan mengikuti PNS, saya bilang. Artinya masih menikmati lah ya? Masih menikmati yang sekarang. Menikmati saja, mengalir saja, semua saja. Betul. Mengalir saja. Jadi kita nggak usah kaku hidup ini kan, dinamis saja hidup. Dinikmati. Kemudian kita nggak boleh ganggu orang. Nah, ya udah kita berkawan. Kalau saya, prinsip saya gini, Mas. Saya tidak mau politik duluan, saya tak mau. Kita berkawan dulu baru politik. Kalau politik duluan, membatasi ruang pertemanan. Pertemanan kita rusak. Berbunuh kita nanti bisa jadi, ya kan? Berkelahi, berantem, ya. Kita tak mau itu. Kita maunya pengen berkawan dulu baru kita politik. Biasalah kalau bertengkar, beda pendapat itu biasa. Ya, biasa. Kan biasa. Kita harus berbeda. Harus beda-beda. Cuma perbedaan itu seperti pelangi. Gimana bisa jadi warna yang bagus, yang cantik, keindahan. Ya kan? Kan begitu. Hidup juga begitu. Ya. Saya kira begitu. Luar biasa ini ya. Ide-ide dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Bung Zakaria. Mungkin closing statement nih, Bang. Closing saya, PKS partaiku, Anies presidenku. Jangan lupa nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Zakaria S.Iko. Coblos nomor 2. Wah, mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga terus memberikan layanan-layanan terbaik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten. Insya Allah kita akan membela sekuat tenaga, membela rakyat, dan saya akan sekuat tenaga akan membantu masyarakat. Kita membantu program-program yang energik, insya Allah ke depannya. Membantu para konten-konten kreator. Konten-konten kreator kita bantu, anak-anak muda Gen Z kita bantu, yang suka musik, yang suka bola, sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah. Karena daerah kita ini kan perlu diangkat lebih. Perlu diangkat daerah kita, pariwisatanya, lautnya, itu penting. Banyak yang ingin kita sampaikan. Kita sampaikan nanti orang luar. Biar orang tahu, oh Lingga tuh, gitu. Artinya orang takjub loh dengan Lingga. Artinya perlu kita promosikan Lingga. Kemudian kita harus punya role itu model. Role model kita ke depan Lingganya harus ngapain. Itu paling penting. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan harus ngapain. Harus ada role model yang jelas. Kenapa Lingga harus ngapain? Karena nanti kan setiap masa kan ada orangnya, ya kan? Setiap orangnya pasti ada masanya. Jadi kita perlu menyiapkan itu. Ke depan kita, role model kita nih harus ngapain kan gitu. Infrastruktur jangka panjang. Mungkin begitu. Luar biasa.
Oke. Sampai jumpa dalam waktu. Terima kasih banyak ini. Ya. Saya sudah diajak bersilaturahmi. Oke, insya Allah ke depan next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi santai sambil ngopi ya kan? Sambil kopi balang. Kopi balang insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.